Salam semuanya, kami dari kelompok 4 Agama Kristen Protestan jam 1 dan di sini kami di GKKD Gereja Kristen Kemadot. Kami di sini ingin membahas mengenai tema komitmen total kepada firman Tuhan untuk hidup kudus yang diambil dari ayat Mazmur 119 8-12. Namun sebelum kami mulai, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Samuel Alexius Marcelli, NIM 111251159. Nama saya Medi Widodo, NIM 1212836. Nama saya David, NIM dengan NIM 423251052. Nama saya Brian dengan NIM 111251129. Nama saya Bintang Putra Pamungkas dengan NIM 111251028. Nama saya Jacqueline dengan NIM 1422513. Nama saya Cindy dengan NIM 112251091. Saya Davina dengan NIM 111251221. Nama saya Sulit Desya dengan NIM 111251123. Baik. Dan di sini kita juga bersama dengan beberapa dari jemaat GKKD itu sendiri. Nah, mungkin kita bisa mulai dengan membaca ayat. Siapa? Saya bacakan dari ayat 8 sampai 10. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, jangan tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seseorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, jangan biarkan aku menjauh dari perintah-Mu. Selanjutnya yaitu ayat 11-15. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ayat 12. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Oke, dari ayat yang dibaca itu kira-kira dia mau kasih pendapat nggak apa yang diterima atau pesan apa yang tangkap? Mungkin tadi kalau agak kedengaran mungkin bisa dibuka ya. Ayatnya itu Mazmur 119 8-12. Sekali lagi ayatnya Mazmur 119 ayat 8-12. Mungkin tunjuk ya. Saya apa yang kita tahu? Berarti kita tuh dari ayat ini kita belajar buat mempertahankan keimanan kita juga jadi maksudnya segala manfaat kita harus dari firman Tuhan. Mungkin satu lagi ya. Mungkin kamu akan bisa Ya sampai Mungkin ada yang ingin berpendapat lagi atau share apa yang aku alami ya. Kalau yang ini itu apa ya, jujur aku baca pertama itu nggak paham. Aku baca sampai 5 kali juga masih nggak paham sih. Nah jadi apa ya, mungkin kita bisa lihat lagi pada apa judulnya. Menurut kita sendiri temanya ini adalah komitmen total kepada firman Tuhan untuk hidup kudus. Jadi kalau yang dari pemahamanku sendiri dari ayat-ayat itu menceritakan bahwa kita itu bagaimana kita bisa hidup kudus, atau kita hidup di dunia itu hidupnya harus seperti apa gitu, dan itu dengan berkomitmen kepada Tuhan dan juga kepada firman-firman-Nya. Dan pada ayat-ayat tadi itu juga sempat disebutkan bahkan lebih dari sekali bahwa si penulisnya itu juga meminta Tuhan untuk tidak membiarkannya apa ya pergi ke jalan yang salah, atau untuk tetap membawanya di jalan yang benar. Dan itu juga menunjukkan bahwa kita itu untuk hidup kudus tidak bisa hanya menggunakan kemampuan kita sendiri, tetapi juga memerlukan kekuatan dari Tuhan, kekuatan yang ilahi. Mungkin dari aku sih seperti itu. Kalau dari Medi gimana? Kita ini harus berpegang teguh kepada Tuhan ya, dan jangan tinggalkan Tuhan sepenuhnya. Jangan tinggalkan Tuhan. Kesulitannya harus selalu mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Itu aja sih. Kalau misal menurut Tuhan gimana? Menurut saya dari keseluruhan ya mengajarkan bahwa ketaatan pada firman Tuhan itu harus disertai dengan kerendahan hati dan tetap dekat dengan Tuhan, karena dengan kita dekat dengan Tuhan, dengan kita mendengar Tuhan ya itu akan mengingatkan kita dan menjunjung iman
Tuhan itu semakin meningkat. Kan Mazmur 119 ayat 8 itu berbunyi, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Nah, mungkin dari ayat tadi ada beberapa poin. Yang pertama itu komitmen. Jadi ayat ini menjelaskan komitmen kita kepada Tuhan, komitmen untuk taat. Karena ada kata aku hendak melakukan ketetapan-ketetapanmu, seperti itu. Mungkin dari poin yang kedua yaitu kesadaran akan keterbatasan manusia. Jadi manusia itu terbatas, manusia itu hanya bisa melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan saja dan tidak bisa semau kita, karena sudah ditetapkan oleh Tuhan. Yang ketiga, mungkin dengan pribadi kita atau personal kita dengan Tuhan, jadi bukan sekedar pernyataan hukum saja, tetapi ayat ini itu seperti ungkapan relasi dari pemazmur, dari Daud kepada Tuhan, untuk supaya Tuhan itu tetap hadir dan menyertai hidupnya, seperti itu. Kalau dari ayat 8 mungkin lanjutnya Untuk dari Mazmur 19 ayat 9, sebenarnya saya bacakan juga ayatnya, yaitu dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, jadi poin-poin utama dari ayat dari Mazmur 19 ayat 9 ini, pertama yaitu pertanyaan retoris. Maksud dari pertanyaan retoris itu sendiri itu adalah lebih ke menekankan sebuah pernyataan. Pernyataan tersebut isinya dengan bisa kita lihat dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Selanjutnya di poin kedua itu menjaga sesuai firman Tuhan. Lalu di poin ketiga yaitu relevan bagi generasi muda rentan pengaruh duniawi. Dan di poin 4 dimulai dari hati yang dijaga firman Tuhan. Jadi sama maksud dari Mazmur 119 ayat 8 ini yaitu pemazmur itu menyatakan tekad kuat untuk berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan seperti itu, yang merujuk pada peraturan Tuhan yang tetap dan mengikat, sambil memohon agar Tuhan tidak meninggalkannya sama sekali. Ini mencerminkan kesadaran bahwa ketaatan manusia bergantung pada penyertaan ilahi, bukan dari kekuatan manusia itu sendiri. Seperti yang ditegaskan pada Mazmur 119 ayat 5, di mana pemazmur juga memiliki hati yang tak sepenuhnya. Permohonan ini memperkuat tema dari keselamatan Allah tentang berkat bagi yang hidup tanpa celah melalui firman Tuhan, seperti itu. Baik, lanjut ke ayat berikutnya, yaitu ayat 10. Nah, itu saya akan bacakan ulang ayatnya, yaitu dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah. Ayat ini merupakan dari perwujudan kemauan diri kita, yaitu untuk mencari Tuhan. Jadi ayat ini memberi makna untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan juga karena untuk mencari Tuhan, kayak gitu kita tidak boleh menyimpang. Kita dimohon untuk jangan menyimpang dari Tuhan ini. Maka dari itu untuk mencari Tuhan itu kita memerlukan komitmen yang total dan juga permohonan perlindungan bahwa kita tidak akan menyimpang dari apa yang kita kehendaki. Maka dari itu kesimpulannya untuk mencari Tuhan ini kita harus melakukannya dengan sepenuh hati. Nah itu yang khas untuk apa? Tidak melakukan jika tidak taat. Inginkan firman Tuhan alam dan berdasarkan jadi benteng spiritual yang saling melengkapi segala kesatuan tentang praktik ini menjadi ketaatan bagi segala lanjut di ayat 12 di Mazmur 119 ayat 12 ayatnya, terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan. Ini mengikat ayat-ayat sebelumnya di mana pemazmur bergantung pada pengajaran Tuhan untuk memenuhi hidupnya. Jadi kesimpulannya itu dari ayat 12 ini mengajarkan sikap kerendahan hati dan kerinduan akan firman Tuhan.
mungkin habis dipaparin tadi ya, apa yang kelompok kita pahami, mungkin ada pendapat yang lain atau ada tanggapan atau mungkin ada yang ingin bertanya, barangkali tadi ada yang kurang kedengaran atau memang masih membingungkan. Gak apa guys, kan diskusi namanya. Gak ada. Sebenarnya bagus ya ayat-ayatnya. Saya kayak ini ngajarin kita buat, jadi kayak tadi kan intinya itu untuk berjalan dalam apa ya, perintahnya gitu. Jadi untuk tetap taat pada firman-firmannya. Dan bagus juga tadi di point out juga bahwa kita bukan cuma hanya berusaha untuk melakukan firman itu saja, tapi kita juga mencari Tuhan, mencari firman itu. Jadi emang itu yang suatu yang apa ya, bagus itu bahwa kita tidak bisa cuma ngomong bahwa oke, kita mengikuti firman-firmannya kalau kita tidak mencari apa itu firman. Jadi kayak makanya kita biasa disuruh untuk renungan atau kadang untuk mendalami Alkitab, itu kan intinya adalah untuk membaca firman-Nya dan untuk mencari apa sih maknanya dan Tuhan tuh pengen ngomong apa gitu kepada kita. Jadi ya itu sebagai sesuatu yang apa ya, menguatkan lah gitu akhirnya saya pribadi dari kami. Terima kasih. Terima kasih Henry. Mungkin di sini juga apa ya, tadi sering disebutkan si pemazmur ini memohon kepada Tuhan untuk agar ia tetap berada pada jalan yang benar, memohon agar ia tidak di apa ya, kesampingkan atau menuju ke jalan yang salah. Nah itu tadi saya juga atau aku juga sempat apa ya, sebutkan kalau itu berarti kita ya dapat hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi juga perlu untuk terus beriman kepada Tuhan. Nah mungkin sedikit sharing aja ya. Kan aku yakin kita semua di sini pernah ngeffort lah, ada punya suatu tujuan, ngeffort untuk mendapatkan sesuatu atau mencapai tujuan tersebut. Dan juga pada diriku sendiri itu sering sekali ya berupaya, berusaha, namun akhirnya juga tetap gagal hanya untuk dimenangkan oleh Tuhan. Kenapa aku bisa berpikir begitu atau merasa begitu? Karena apa ya, contoh ini paling gampang aja, SNBT atau tes tulis. Ini puji Tuhan sekali, berhasil untuk diterima di FK. Tapi saya merasa bahwa saya berhasil masuk FK melalui SNBT itu bukan karena usaha saya sendiri, tetapi karena ada campur tangan dari Tuhan. Jadi ceritanya sih kayak gini ya, waktu ngerjain itu puji Tuhan tidak puji Tuhan, saya mendapatkan hari paling awal 23 April. Itu belajar sudah mati-matian juga, tapi waktu ngerjain ngeblank, terutama matematika itu ngeblank semua. Jadi baca soal sampai 5 kali itu nggak paham. Pada akhirnya juga jujur ngeblok A sih. cukup beberapa bisa, beberapa nggak yakin, ada beberapa juga yang ngeblok gitu. Terus pulang dari ujian, kalau nggak salah ada siang ya, aku dapetnya sesi pagi. Itu udah sedikit depresi, udah sangat pesimis gitu. Terus bocoran soalnya itu keluar di Instagram, di mana itu bocor semua. Besok aku lihat, oh ini matematikaku yang tadi. Aku baca, aku ngerjain lagi, salah semua jawabannya. Setidaknya waktu aku ngitung kembali itu kok banyak yang salah gitu, banyak tidak sesuai dengan jawaban yang sebelumnya aku rasa jawabanku beda gitu. Aku depresi, terus pada akhirnya udah merasa kayak bener-bener pasrah gitu. Udah deh pulang, habis itu ngambil IUP. Sampai ambil IUP pun itu jujur sampai keterima juga, sampai SNBT-nya keluar. Waktu keluar pun itu nggak merasakan apa-apa ya, udah jujur udah bener-bener give up gitu, kayak bener-bener waduh nggak mungkin. Tahu-tahu keterima juga. Dan yang buka itu bukan aku, karena jujur males sih login lagi. Yang buka itu ortuku lagi di orang tua lagi kerja gitu, terus buka, malah mereka yang terharu. Dan menurut aku itu suatu mujizat. Awalnya aku rasa bener-bener impossible, itu tiba-tiba kok berhasil sukses diterima. Dan ini terjadi itu berkali-kali, bukan hanya pada SNBT doang, tapi pada banyak hal. Baik itu organisasi atau nilai-nilai, prestasi dan lain-lain itu mesti terjadi gitu. Apa yang aku harapkan, apa yang aku rasa aku sudah berupaya itu kok pada akhirnya gagal, tapi selalu pada akhirnya dibantu, ditolong oleh Tuhan. Jadi mungkin itu sharing singkat dan juga sedikit sharing mengenai kenapa kita berupaya kita memberikan yang terbaik, tetapi itu saja nggak cukup, kita juga butuh campur tangan dari Tuhan. Dan juga
ya mungkin ini ya, apapun hasilnya, mungkin dijawab iya, dijawab tidak, mungkin kita bisa berhasil atau kita tidak, itu adalah jawabannya terbaik. Jadi mungkin itu sih dari saya. Mungkin ada yang mau sharing juga, mungkin punya pengalaman yang sama gitu, pengalaman yang mirip, mungkin boleh tanya ke saya. Di Mazmur 19 itu membicarakan bahwa firman Tuhan itu harus didahulukan sebagai pegangan di atas segala hal. Bagaimana dengan hukum dunia gitu? Apakah itu jadi penting ataukah itu tetap harus kita pegang juga? Oke, jadi berat ya. Ya namanya diskusi ya. Iya. Ya, tentu itu ayatnya Alkitab itu kan kebenaran. Jadi apa yang ditulis di sana itu sudah benar dan pasti bahwa firman-firman dan juga hukum-hukum dari Tuhan itu wajib dan patut kita lakukan. Terus pertanyaanmu mengenai bagaimana dengan peraturan-peraturan pada dunia ini. Tentu saja peraturan pada dunia ini kita juga perlu patuhi. Juga kita pernah belajar ya kalau contoh pemerintahan, presiden itu mereka adalah apa ya, kayak perwakilan Tuhan pada negara atau negara tertentu yang juga mencetuskan atau membuat peraturan-peraturan untuk menjaga kedamaian, dan peraturan-peraturan itu perlu kita patuhi juga. Mungkin ada ini ya peraturan-peraturan yang agak gitu ya, jadi sedikit kontroversi mungkin, atau Contohnya itu ya, kan akhir-akhir ini Amerika Serikat lagi cutting ini kan apa namanya, US Kid. Nah itu ini kan US itu kan sebuah apa ya, pacoran dana buat orang-orang yang membutuhkan lagi sakit, oh ya, orang-orang yang memerlukan makanan gitu, orang tua. Tapi peraturan terkini itu memotong budgetnya gitu. Nah itu tetap harus kita indahkan sebagai perpanjangan tangan Tuhan. karena itu sudah peraturan yang ditetapkan maka kita patuhi. Dan juga itu peraturan atau kebijakan ada dua-duanya ya gitu. Kalau menurutku sih karena peraturan bisa seperti itu ya mau tidak mau kita patuhi sih. Tetapi kita sendiri juga bisa meluangkan tangan sendiri ya, kita berupaya untuk membantu yang dibutuhkan. Dan kita juga sering melihat ini content creator atau influencer yang juga suka membantu charity dan lain-lainnya, mungkin kita bisa melakukan hal yang serupa. Dan mungkin tidak pun kita bisa membuka ini donasi open donation dan lain-lain itu, atau kita spreading awareness juga, itu kita bisa melakukan melalui yaitu aksi-aksi kecil, tidak perlu hal yang besar-besar amat. Dan mungkin fokusnya ini ya, kita patuhin, apakah kita indah-indahkan atau apa gimana, tetap patuhin. Kalau dalam segi indahkan sih mungkin bisa dibawa diskusi lagi, mungkin bisa kita menyuarakan pendapat kita mengenai kalau ini tuh dire gitu, orang-orang ini butuh bantuan dan pemotongan dana ini malah berdampak sebaliknya. Jadi kita patuhin namun juga menyuarakan pendapat kita untuk kebaikan sesama. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau mungkin punya pertanyaan terkait topik yang enggak 100% sama dengan ini, tapi sedikit berhubung itu juga Boleh deh nanya tentang ayatnya. boleh. Jadi di sini tuh di Mazmur 19 ayat 8 ya. Mazmur itu ngomong, aku akan berpegang pada perkataanmu, dan dia ngomong janganlah tinggalkan aku sama sekali. Seolah-olah bahwa sekarang bahwa Tuhan tuh bisa meninggalkan kita. Nah, tanggapan kalian tentang ayat ini gitu, tentang pemazmur itu ngomong hal itu kenapa? Ya tanggapan kalian. Apa yang dimaksud dengan jangan tinggalkan aku sepenuhnya itu sepertinya ini ya, beberapa kali kita punya hati nurani itu biasanya kita bisa mendengar bisikan dari Roh Kudus, namun juga ada waktu dimana kita tidak mendapatkan jawaban, kayak kita doa untuk apa atau kita berada pada suatu situasi yang gawat, kita berdoa tapi kok kadang-kadang bisa kedengaran gini, tapi beberapa kali kita juga merasa kok nggak dengar apa-apa gitu, nggak merasa tergerak untuk melakukan apa-apa gitu, sehingga pada akhirnya itu cukup sering kita merasa kayak depresi atau loss gitu ya. Itu menurut pandangan saya ya, mungkin itu yang dimaksud dengan jangan tinggalkan saya sepenuhnya. Atau mungkin hal yang lain itu adalah sama seperti saat Yesus disalibkan itu kan ditinggalkan ya, mungkin yang dimaksud itu seperti itu. Karena jujur saya sendiri juga masih kurang paham sih
sama saya mungkin kayak gitu ya, kayak nggak bisa mendengar, nggak mendapatkan respon apa-apa gitu. Jadi di ayat itu si pemazmurnya apa ya, berbicara mengenai dua hal. Yang pertama untuk tetap berpegang teguh pada firman, dan yang kedua agar tidak ditinggalkan secara sepenuhnya oleh Tuhan. Ya, mungkin kayak gitu aja sih. Ya, itu kan dikatakan tadi kan kamu tinggalkan aku sama sekali, itu menurut saya lebih ke hubungan dari pemazmur, dari Daudnya sendiri dengan Tuhan. Jadi kayak dia itu tidak sanggup jalan sendiri, jadi dia itu butuh pertolongan Tuhan gitu. Jadi pengakuan dia, ketergantungannya dia kepada Tuhan gitu lagi, makanya dia bilang seperti itu. Jadi permohonan agar tidak ditinggalkan pada saat sesat ataupun pada saat di jalan yang tidak benar gitu, menurut saya seperti itu. Mungkin izin sedikit menambahkan ya, seperti yang dikatakan Bintang tadi, kenapa jangan sampai ditinggalkan sebenarnya oleh Tuhan, bahkan memohon Tuhan untuk tolong jangan tinggalkan aku sepenuhnya, itu karena si pemazmur sadar, dan bahwa kita juga perlu sadar juga kalau semua effort kita ini sia-sia tanpa ada bantuan dari Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan. Dan oleh karena itu kita membutuhkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita jalan sendiri itu impossible gitu. Dan oleh karena itu makanya pemazmurnya juga meminta tolong kepada Tuhan untuk tidak meninggalkan. Mungkin seperti ini sih. Oke, kalau gitu pembahasan ini kami sudahi, dan mohon maaf kalau ada banyak kekurangannya. Tapi semoga ini bisa bermanfaat ya, walaupun tadi ya cukup banyak kekurangannya. Tapi sebagai penghujung diskusi mungkin kita bisa tutup dengan doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk sore hari ini kami semua bisa berkumpul di Gereja Kristen Kema Daud, dan juga mendiskusikan mengenai Mazmur 119 ayat 8 sampai 12. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan Mazmur dan firman-Mu, kita juga sudah saling diskusi, mendengarkan pendapat satu sama lain, dan sekiranya Engkau berkenan kami dapat benar-benar memahami materi atau firman-Mu ini, dan juga kami dapat melaksanakannya, memaknainya di dalam hidup kami hingga kedepannya nanti. Dan sekiranya Engkau juga selalu bersama kami, janganlah Engkau tinggalkan kami, dan perkuatkanlah iman kami agar kami selalu teguh di dalam firman-Mu, taat dan rajin dalam berdoa serta membaca firman. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mungkin dari diskusi kami sih cukup sampai sana saja ya, nggak terlalu lama, cukup singkat, dan mohon maaf kalau terkesan sedikit bosan. Tetapi semoga bermanfaat sekali lagi, dan Tuhan memberkati.